Tim pengampu mata kuliah Praktikum Media Regensia pada hari ini akan menyampaikan tentang materi teknik pengenceran. Teknik pengenceran yang akan kita kerjakan di laboratorium adalah teknik pengenceran secara kualitatif. Adapun untuk lebih memahami materi ini, langsung kita aplikasikan kepada soal yang ada di papan tulis. Pertama adalah jelaskan bagaimana prosedur teknik pengenceran HCl pekat 10% at 125 mili aquades. Bagaimana kita akan menjawab soal seperti ini? Jadi perlu diketahui bahwa HCl pekat yang tersedia di lab adalah yang persentasenya 37%. 37,8% ya, 37%. Nah, bisa kita lihat angka ini dari etiket zat HCl yang ada di etiket. Kemudian masukkan ke dalam rumus V1 kali prosentase 1 sama dengan V2 kali prosentase 2. Nah, dari ini kita masukkan V1 ini adalah volume zat pekat yang nanti akan dipipet. Jadi V1 kali prosentase 1 adalah 37%. 37 sama dengan V2 125 dikali prosentase 2 10. Maka ketemu angka di sini adalah 33,78 mili untuk pemipetan HCl pekat 37%. Untuk berikutnya nanti akan disampaikan tentang persiapan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat pembuatan pengenceran HCl pekat 37%. Sekian. Untuk pengenceran ya, yang tadi sudah disampaikan HCl 10%. Yang Anda lakukan pertama kali yaitu alat dan bahannya. Untuk alatnya di sini kita siapkan dulu beker gelas 250 ml, gelas ukuran 50, kemudian beker gelas yang sudah diisi aquades. Kemudian jangan lupa untuk pemipetannya menggunakan pipet ukur. Di sini saya siapkan yang 2 ml. Untuk bahannya ini adalah asam klorida atau HCl pekatnya. Di sini ada etiketnya. Kemudian ini dalam botol gelap. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita menghitung dulu. Nah, untuk tadi sudah dihitung sebesar 33,78 mili. Bagaimana caranya? Ya kita ambil dulu sebanyak 30 mili dulu. Karena itu 33,78. Kita ambil 30 mili dulu ya. Berarti kita menggunakan gelas ukur yang ukuran 50. Pertama, sebenarnya ini harus menggunakan lemari asal ya. Tapi ini tidak apa-apa karena kita sudah APD dengan menggunakan sarung tangan dan juga masker dan kacamata. Ingat, pertama kali yang akan dilakukan yaitu menuang HCl. Untuk menuang HCl kita juga ada aturannya. Kita lihat dulu arah anginnya dari mana ya. Jadi diambil, dibuka. Nah, kita pastikan arah angin dari sebelah sana. Berarti kita menuangnya dari sebelah sini. Kenapa? Karena untuk keamanan kita tuang ke beker, usahakan lebih tinggi dari tempat yang mau dituang. Jadi tidak boleh lebih tinggi tempatnya. Oke. Setelah itu jangan lupa ditutup kembali karena sifatnya menguap. Ya. Kemudian kita tuang sebanyak 30 mili. Kita tuang sebanyak 30 mili. Ya, oke. Sudah, tinggal sisanya 3,78. 3,78 kita menggunakan gelas ukur yang ukuran kecil, yaitu ukuran 10 mili karena di sini biar kita bisa mengambil 3,78. 3,78.
Ini 3 ya. Kemudian kita pakai pipet ya. Pakai pipet. Kalau tidak kita kira-kira ya mendekati 4. 3,78 berarti 3 ini tadi 3, kemudian tinggal sisanya 0,78, hampir mendekati 1 digit ya. Oke, sudah. Ini sisa kita kembalikan lagi. Ya, tutup kembali. Oke, kemudian kita tuang HCl yang sudah didapat yaitu 3,78 ke yang 30. Nah, ini volumenya sudah 33,78. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita mengencerkan. Diencerkannya sampai 125 ml, maka kita menggunakan beker gelas yang besar ya. Ini ada beker yang 250. Jangan lupa untuk melarutkan atau mengencerkan pekat, maka yang dituang dulu adalah aquadesnya. Ya, kita tuang dulu aquadesnya kurang dari 125. Ya, 100 dulu atau kurang lebih. Ya, ini ya 50. Kalau 50 ya. Kemudian kita tuang pipetnya. Kita tuang HCl pekatnya. Kenapa harus aquadesnya dulu? Biar yang pekat itu tidak menciprat. Walaupun menciprat konsentrasinya sudah turun karena tercampur dengan aquades. Tapi ketika pekatnya dulu kemudian aquades, ya kalau nyiprat itu berarti masih pekat. Nah, ini dituang. Ada langkahnya ya. Ini karena ada mulutnya, berarti mulut sama mulut dengan pelan-pelan lewat dinding ya. Oke, lewat dinding. Cara pelan-pelan karena ini sifatnya reaktif, bisa menimbulkan panas dan asap. Oke, sudah. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir adalah mengekan atau menambah aquades sampai larutan sesuai dengan apa yang dibuat, yaitu 125 ml. Oke, ini ada nominalnya. Ini sudah 100, berarti tinggal 25. Ya, kita menggunakan gelas ukur yang bekas HCl tadi. Nah, untuk melarutkan dan membilas ya. Oke, tambahnya berarti 25 lagi. Ya, ini sudah. Lalu kita tambahkan sambil diputar untuk membilas gelas ukur yang sudah digunakan. Oke, sekarang ini sudah jadi, tinggal ini dimasukkan ke botol coklat. Kemudian Anda bisa melabelkan dengan ya ini yang sudah jadi, kita masukkan ke botol coklat. Ya, ini botol coklat. Ya, kita masukkan. Kenapa harus botol coklat? Karena ini dapat mengalami perubahan ketika kena sinar matahari. Oke, sampai benar-benar tetesan terakhir tidak menetes lagi. Taruh, kemudian Anda tutup dengan kantong plastik. Oke, sudah. Nah,
Langkah terakhir ketika kita sudah menggunakan yaitu kita kasih label. Ya, intinya ini sudah jadi larutan HCl 10% dengan konsentrasi 10% dan volume 125 ml. Nah, nanti dikasih etiket, kita namakan kelompoknya siapa, namanya siapa, kemudian dibuat tanggal berapa, konsentrasinya apa, dan zatnya apa. Itu kita sudah selesai untuk pengenceran HCl 10%. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk tutorial pengenceran HCl pekat ke 10%. Ya, dengan volume yang diambil pekatnya adalah 33,78. Masih melanjutkan materi pengenceran, akan diberikan soal yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana prosedur teknik pengenceran H2SO4 pekat 3N N250 ml apabila diketahui BC 1,84 gram per mili dengan persentase 96%. Angka ini diperoleh dari etiket yang terdapat pada H2SO4 yang tersedia di lab, ya, BM 98,08 gram per mol. Lanjutannya adalah volume H2SO4 pekat yang akan dipipet. Nah, dengan rumus ini ya, kita menggunakan yang pertama langkahnya adalah tentukan normalitas H2SO4 pekat. Tentunya kita perhatikan yang diketahui di sini apa, terus memasukkan rumus N sama dengan BC kali persen kali 1000 kali valensi per BM, sehingga dimasukkan di sini 1,84 dikali 0,96 dikali 1000 dikali 2 jadi 98,08, hasilnya adalah 36N. Setelah ketemu normalitas zat pekatnya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus V1N1 sama dengan V2N2. V1 ditanyakan dikali 36 sama dengan 250 dikali 3, sehingga hasilnya V1 adalah 20,83 mili. Ini volume pemipetan H2SO4 pekat 96%. Untuk langkah selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Agus. Pembuatan asam sulfat 3N dengan volume 250 ml tadi sudah dihitung, mendapatkan volume akhir yang diambil adalah 20,83 ml. Yang langkah pertama yang kita lakukan, siapkan alat dan bahan dulu ya. Kita siapkan botol coklat untuk menampung hasil akhir, kemudian labu ukur 250 ml untuk pengencerannya, kemudian aquades, kemudian volisbol atau bola hisap, kemudian ini adalah ukur ya, pipet ukur 10 ml, kemudian plastik dan juga label zat. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mengambil senyawa asam sulfat pekat dari botol ya, dengan cara pengambilannya dengan menggunakan pipet, bantuannya volisbol ya. Kita ambil 10 ml, karena ini 20,83, berarti kita mengambil 2 kali dan ditambah 0,83 ml. Oke. Ya. Kita ambil 10 ml. Iya. Ini 10 ml kita ambil ya, ini sudah pas 10 ml. Kita lihat meniskusnya bawah, kemudian kita angkat, kita masukkan ke labu ukur yang sudah diisi aquades dulu ya, untuk keamanan. Nah, karena aquades dulu itu lebih aman, kita buang ya. Ya, oke, sudah. Kita ambil kembali sebanyak 10 ml lagi untuk menjadikan volume 20 ml. Oke, ini pas ya, 10 ml. Ya, ambil lagi, kita tuang lagi dengan cara disemprotkan ke labu ukur yang 250 ml. Oke.
Oke. Ya. Ini asam sulfatnya adalah 20 ml, tinggal sisanya 0,83 kita ambil ya. Jadi ini adalah setiap stripnya itu adalah 0,1 ya. Kita ambil 83. Kita buang, kita ukur 10 dulu. Oke, kemudian kita buang sampai mendapatkan 0,83. Di sini 0,83 yaitu 1 kurang 2 strip. 1 kurang 2 strip ya, sebelah sini ya. 1 kurang 2 strip 0,83. Oke. Kita buang sampai 1 kurang 2 strip. Oke, ya. Sudah. Kemudian ini kembalikan lagi. Oke, kita ambil polipolnya.